I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my Moto3 Jerman 2026 kembali menyajikan drama dan persaingan ketat, khususnya di sesi kualifikasi yang berlangsung di sirkuit Sachsenring, Sabtu 11 Juli 2026. Sorotan utama tentu tertuju pada pebalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama. Setelah tampil impresif di sesi praktis, banyak yang berharap Veda mampu menembus barisan depan. Namun kenyataannya, ia harus memulai balapan dari posisi ke-13 setelah gagal menembus 10 besar di sesi Q2. Meski begitu, pembalap muda Indonesia itu menunjukkan sikap tenang namun penuh tekad. Ia memanfaatkan setiap lap dalam simulasi pagi hari kemarin untuk mengumpulkan data penting yang kemudian menjadi bahan evaluasi bersama tim. Meski peningkatan waktunya di sesi kualifikasi belum terlalu signifikan, Veda tetap melihat adanya progres sebagai langkah positif. Di tengah persaingan yang semakin ketat dengan para rider lain yang juga tampil lebih cepat, semangat juangnya tidak sedikit pun surut. Baginya, setiap detail kecil adalah kunci untuk tampil lebih maksimal saat balapan. Kini, dengan persiapan yang semakin matang, Veda menatap race esok hari dengan keyakinan penuh, siap memberikan performa terbaiknya di lintasan. Alhamdulillah, sesi hari Sabtu sudah selesai. Pada pagi hari, saya menjalani long run sebagai bagian dari simulasi balapan, dengan melakukan sebanyak mungkin lap seperti biasanya. Setelah long run, saya mendapatkan berbagai informasi penting yang kemudian saya sampaikan kepada tim. Dari situ, kami melakukan evaluasi dan memperbaiki hal-hal yang masih kurang agar bisa tampil lebih baik. Di sesi kualifikasi, saya berhasil meningkatkan lap time dibandingkan sesi praktis kemarin. Meskipun peningkatannya tidak terlalu besar, setidaknya ada progres yang positif. Memang, para rider lain juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun saya tidak akan menyerah. Besok balapan akan berlangsung dan saya siap memberikan yang terbaik, kata Veda Ega Pratama setelah kualifikasi. Di sisi lain, Brian Uriarte tampil luar biasa. Pebalap muda tersebut langsung tancap gas sejak awal sesi kualifikasi. Ia mencatatkan waktu 1 menit 25,225 detik yang langsung menempatkannya di posisi teratas. Catatan waktu itu menjadi standar yang sulit dikejar oleh para rivalnya. Marco Morelli mencoba memberikan tekanan. Ia tampil konsisten sepanjang sesi dan berhasil mengunci posisi kedua. Sementara itu, Adrian Fernandez dan Alvaro Carpe juga sempat meramaikan persaingan di papan atas sejak menit-menit awal. Persaingan di Q2 berlangsung sangat ketat. Hampir tidak ada jeda, setiap pebalap terus mempertajam catatan waktunya. Situasi ini membuat posisi di klasemen terus berubah dalam hitungan detik. Pemuncak klasemen sementara Moto3 2026, Maximo Quiles, juga tidak tinggal diam. Ia sempat berada di posisi ke-6, menunjukkan bahwa dirinya tetap menjadi ancaman serius dalam perebutan poin penting di Sachsenring. Lalu, bagaimana dengan Veda? Veda Ega Pratama sempat kesulitan menemukan ritme terbaiknya di sesi Q2. Ia tertahan di posisi ke-13 dengan selisih waktu plus 0,811 detik dari Brian Uriarte. Meski terpaut cukup jauh, performa Veda sebenarnya tidak buruk. Ia hanya kurang maksimal di momen krusial ketika para pebalap lain mampu mencetak lap terbaiknya. Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head. Memasuki akhir sesi, tensi semakin meningkat. Para pebalap berlomba mencatatkan waktu terbaik terakhir mereka. Brian Uriarte kembali menunjukkan kelasnya dengan mempertajam catatan waktunya, memastikan dirinya tetap di posisi terdepan hingga sesi berakhir. Marco Morelli tetap konsisten di posisi kedua, sementara Hakim Danish berhasil mencuri perhatian dengan mengamankan tempat di baris terdepan. Ini menjadi bukti bahwa persaingan Moto3 musim ini semakin merata dan penuh kejutan. Gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry.
Meski start dari posisi ke-13, peluang Veda belum tertutup. Sachsenring dikenal sebagai sirkuit yang memungkinkan terjadinya banyak overtake, terutama di tikungan-tikungan teknis yang menuntut keberanian dan kecerdasan membaca situasi. Jika Veda mampu tampil agresif sejak awal balapan dan menjaga konsistensi, bukan tidak mungkin ia bisa merangsek ke posisi 10 besar. Kunci bagi Veda adalah start yang bersih dan pemilihan momen overtaking yang tepat. Dengan gaya balap late braking yang sempat ia tunjukkan di sesi sebelumnya, Veda punya senjata untuk menyalip para rivalnya. Selain itu, menjaga ritme dan menghindari kesalahan akan sangat menentukan. Karena di Moto3, satu kesalahan kecil bisa langsung membuat posisi melorot jauh. Balapan Moto3 Jerman 2026 dipastikan akan berlangsung seru. Di depan, perebutan podium akan sangat ketat. Di tengah, pertarungan untuk zona poin juga tidak kalah sengit. Dan bagi Veda Ega Pratama, ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa ia tidak hanya cepat dalam satu lap, tetapi juga kuat dalam pertarungan penuh selama balapan. Apakah Veda mampu bangkit dari posisi ke-13 dan menembus 10 besar? Atau bahkan menciptakan kejutan lebih besar? Kita tunggu aksinya di lintasan Sachsenring. Jangan lupa dukung Veda Ega Pratama dan saksikan bagaimana perjuangan pebalap Indonesia ini menghadapi kerasnya persaingan Moto3 dunia.